kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara Visi. Disampaikan Pak. Laksanakan tahap dua. Kamu udah bisa banyak orang kamu. Mas, naikin aja Mas. Ya, dia mau ngobrol. Saya majelis hakim dan saya lakukan semua ini. Semuanya diam, beliau mau bicara. Surat dakwaan saya sampaikan, kami sesegera mungkin melimpah. Kami minta paling lambat hari Senin sudah di pengadilan. Saya udah gariskan. Hari Senin sudah dilimpahkan pengadilan. Kan perlunya memindahkan ruang persidangan. Tempat persidangan belum ada terpikirkan oleh kita. Makanya hari Senin saya sudah limpahkan pengadilan Jakarta Selatan. Berarti tidak ada pemindahan ruang persidangan. Karena kami yakin benar Pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dari klien saya itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Jadi kalau masalah pembuktian itu kan keterangan tersangka atau tersangka terdakwa itu akan dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Itu sudah diatur di KUHP. Juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmil Pres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada Istri saya tidak bersalah, ucap Ferdi Sambo. Dikutip dari BCN Indonesia, tersangka dan dalang utama kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdi Sambo mengakui perbuatannya. Namun begitu, ia meminta agar istrinya Putri Chandrawati Sambo dibebaskan dari jeratan hukum atas kasus yang sama. Dilansir dari republika.co.id, Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri itu mengatakan istrinya tak bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Kompleks Perumahan Polri di Duren 3, nomor 46 Jakarta Selatan. Saya sangat menyesal saya hilaf, dan saya siap menjalani semua proses hukum. Istri saya Putri Chandrawati tidak bersalah. Dia tidak melakukan apa-apa, kata Ferdi Sambo saat menjalani proses pelimpahan tersangka di Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 5/10/2022. Sambo meyakinkan dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya itu justru istrinya adalah korban. Istri saya tidak melakukan apa-apa. Dia adalah korban, kata Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengatakan Putri Chandrawati adalah korban atas peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Pencatatan Inspektur Jenderal atau Irjen itu tak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Akan tetapi, mengacu hasil penyelidikan dan investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam kurung Komnas HAM dan Komnas Perempuan, peristiwa di Magelang adalah terkait dengan dugaan kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati Sambo. Ferdi Sambo melanjutkan, peristiwa pemerkosaan yang dialami istrinya di Magelang itu
yang menyulut emosi dan hitamnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J, yaitu ajudannya tersebut. Yang saya lakukan karena kecintaan saya kepada istri saya, kata Ferdy Sambo. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat mengungkapkan perasaan dan emosi akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya, ujar Ferdy Sambo. Ferdy Sambo pun memohon ampunan seluruh warga dan meminta maaf kepada semua pihak yang turut terseret kasus pembunuhan tersebut. Permohonan ampunan sekaligus maaf pun ia sampaikan kepada keluarga Brigadir J. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk ibu dan bapak Yosua. Begitu kata Ferdy Sambo. Ferdy Sambo adalah tersangka dan dalang utama kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain Ferdy Sambo, tim penyidikan juga menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Satu pembantu rumah tangga Kuat Ma'ruf atau KM pun turut dijadikan tersangka, termasuk 2 ajudan lainnya, yakni Barada Richard Eliezer atau RE dan Bribka Riki Rizal atau RE yang juga dijadikan tersangka. 5 tersangka itu dijerat dengan sangkaan pasal 340 KUH Pidana, subsider pasal 338 KUH Pidana Junto pasal 55, dan pasal 56 KUH Pidana. Mereka terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.